Jadi saya kenalkan Pak, ini Pak Sekdis dari Lingkungan KPD. Ini kepala bidang di dan juga yang membidangi tentang limbah. Ya. Terus Pak ini stafnya dari ini, terus itu Bu Mariati, dia yang bagian kebersihan, yang tiap hari Sabtu Minggu kerja sama saya, yang hari Sabtu Minggu jadikan hari rekreasi. Di tempat sampah. Kita bekerja tapi itu rekreasi. Ekowisata. Terus yang selanjutnya yang ini Bu Dian ini salah satu fasilitator Eco-Village. Jadi Provinsi Jawa Barat punya binaan di masyarakat yang dinamakan Eco-Village. Jadi di Kabupaten Bandung Barat ini sudah ada 15 desa yang sudah punya Eco-Village. Ini salah satu fasilitator. Ini fasilitator, tapi untuk jabatan di sekretariat sekretaris saja. Oh, bisa. Cerdas sudah. Nah, terus Modus, Pak, modus. Berkat saja ya. nah, ini Eco-Village ya, ini ada Ketua-ketuanya. Ketua Eco-Village dari Cipende, dan Eco-Village dari Selamat. ada beberapa yang tidak bisa hadir Dari Jepang, Pak. Yang paling jauh. dari Banjar Barat. Itu dari Batu Lonceng. Terus Ya, betul aja yang nabang. dan subsektor ya Pak. Ya. Ini yang lain mana? Pak dari Jadi kita di sementara kita baru ada 3 subsektor. Sektor Padalaman, sektor pariwisata, sektor Cililin. Tapi baru di kecamatan Ciamplas saja. Jadi 18 juta. Sektor. Ya, sekretariat sektor. Dan nanti saya sudah mau buat cap untuk sekretariat, ya, karena ini kita itu adalah sudah resmi, ya, legal, sudah ada perpres, dan ini bentuknya bukan posko lagi, tapi sudah sekretariat. Tolong nanti mulai sekarang penyebutannya sekretariat. Saya tadi malam kepada Pak Bima juga sudah menyampaikan, saya sekarang kantornya sudah di sekretariat, bukan di Kodam lagi tapi di sekretariat. Cukup bangga lah. Pak Profesor yang saya hormati, saya perlu menyampaikan hari ini mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, nanti akan saya sampaikan tentang profil sektor 9. Ya. Profil sektor 9 maupun konsep besar apa yang sedang dirancang oleh tim Gocir, ya, oleh tim Citarum gerakan untuk Citarum River. Gocir. Ya. Yang anggotanya alhamdulillah yang tadinya cuma berapa sekarang sudah cukup lumayan. Dan ternyata di situ lebih banyak akademisi. Ya, lebih banyak akademisi karena saya sadar saya pengguna di sektor. Kalau saya hanya dengan satgas saja, dengan pasukan tentara saja, itu tidak bisa mengatasi persoalan, tidak bisa membuat perencanaan sampai ahli perang disuruh membuat perencanaan yang lain tidak akan nyambung. Ya, makanya alhamdulillah saya berterima kasih, saya sudah didukung oleh ICMI Jabar, saya sudah didukung oleh IKAL Polman, saya sudah didukung oleh Chef kuliner Ningrat, Chef kuliner Ningrat, dan alhamdulillah mungkin Pak Yayan atau siapa saja baru pernah hari ini makan steak. Aduh. biasanya lewat. Biasanya cuma ikan ini aja. Jengkol. Makan ikan kecil-kecil. Kan sudah Pak Yayan jadi komen. Itu alhamdulillah ini yang namanya perjalanan.
Ya, namanya perjalanan segala sesuatu bisa terjadi. Ya, yang tidak nyangka hari ini akan makan steak, alhamdulillah makan steak. Jadi saya akan sampaikan tentang profil itu, di mana di situ akan tergambarkan bagaimana sektor 9, siapa sektor 9 itu, apa-apa yang sudah dikerjakan, apa-apa yang tidak dikerjakan, maupun apa yang nanti akan dikerjakan secara untuk jangka panjang. Dan yang paling penting lagi adalah siapa-siapa yang bekerja untuk sektor 9. Yang bekerja untuk sektor 9 adalah seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen, baik dari Satgas, tentara, akademisi, maupun dari pemerhati-pemerhati lingkungan. Ini yang penting. Karena saya tidak mau Satgas yang notabene tentara dari Kodam datang ke desa-desa itu, dia malah suruh kerja-kerja di desa. Karena kerjanya tentara, kerjanya Pak Pemda ini bukan untuk itu. Kita adalah sebagai motivator, kita sebagai penggerak, kita mengkoordinir apa-apa yang harus untuk korpe, saya tidak mau. Lebih bagus kita kembalikan saja. Makanya saya secara pribadi sedang mengupayakan bagaimana gotong royong itu ditingkatkan kembali. Karena jiwa gotong royong ini adalah jiwa rohnya aslinya Indonesia. Ini yang sudah hilang. Mohon maaf Pak, saya pernah berbicara dengan beberapa sekdes. Sekdes itu adalah di desa yang sering melaksanakan pekerjaan-pekerjaan padat karya. Ini juga sudah ada dari sekdes itu menyampaikan, Pak Komandan, sebenarnya padat karya itu salah satu hal yang dihilangkan gotong royong. Itu salah satunya. Ini untuk mungkin nanti bisa dikembangkan. Ya. Tapi karena itu sudah menjadi kebijaksanaan pemerintah, program itu tetap harus berjalan. Ya. Tapi saya bilang programnya tetap program padat karya, tapi pelaksanaan gotong royong itu kita sampaikan. Saya memberi masukan begitu. Tapi alhamdulillah masyarakat di KPP ini sangat jiwa gotong royongnya sudah mulai timbul lagi. Ada beberapa desa dari 15 desa yang sudah ada ekovilanya, tiap hari tidak ada hentinya. Ada saja kegiatan gotong royong, walaupun hanya cuma sekedar membersihkan got. Ini ekovilet Bu, ini nanti ibu bisa lihat. Bu Mariati ini turun langsung ke PBS Genangan Sagu di air, ngambil sampah. Kita bekerja itu bukan untuk seremonial. Saya pernah diminta oleh Indonesia Babar Saguling untuk mengerjakan kegiatan yang tadinya disampaikan ke saya kita kerja 3 hari, cuma 1 minggu. Tapi setelah saya cek Kamis malam persiapan terakhir, dananya ada berapa? Kemudian kita siapkan 1 hari. Kalau 1 hari saya pergi. Kalau kalau kerja 1 hari putus hubungan, saya tidak mau lagi. Karena kalau 1 hari dikurang untuk acara seremonial, kerja paling 2 jam. Akhirnya saya paksa begitu, mereka tetap kerja 3 hari. Alhamdulillah kita 3 hari bisa mengangkat sampah di permukaan Sungai Citarum yang notabene kedalamannya itu bisa, yaitu ibu-ibu ini. Tapi ibu-ibu ini bagian yang di darat. Jadi kita bagi, ada tim air, ada tim darat. Tim airnya siapa? Tim airnya adalah yang ahli di air. Siapa di sini? Ada ahlinya, adalah para pemulung-pemulung di Sungai Citarum. Karena di Sungai Citarum ini, ibu-ibu bisa lihat, kalau malam hari saja, itu kalau lihat ke bawah, itu pakai senter ratusan. Mereka itu ngambil sampah plastik yang datang dari Bandung. Karena kebetulan ini Saguling ini, khususnya sebelum inilah Saguling, itu di sekitar jembatan BPS,
sampah-sampah akan tertahan di situ. Dari sampah-sampah yang baris dari Bandung, dia akan kumpul di situ. Baris. Kampanye. Baris. Bayangin saja, 3 hari ngangkat berapa Bu? 65 Pak. 45 ton. Diangkat secara manual setiap hari. Angkat 3 hari. 3 hari Pak. Kita 3 hari ngangkat 45 ton. Padahal ngambilnya dengan Tangan manual. bisa bayangkan berapa banyaknya itu sampahnya. Jadi ini yang kerja siapa? Yang di darat adalah Eco Village, masyarakat yang masuk ke karung, yang naikkan truk. Ibu nanti jangan kaget kalau ibu ini kalau udah kasih minum air ini. Ini boy Pak. Ya, Satu kintal diangkat ya. jadi kalau ibu tadi sudah minum air saya tadi ngangkat karung 1 kintal bisa. Ini boleh coba nanti berita. Ya. Kemarin murni ya. Kita coba, uji coba. Bagaimana Pak Jo dia bisa menangkan laki-laki. Saya kader juga ini ada bicara di depan profesor, di depan dokter, di depan para pejabat semuanya santri kelas 1 jadi hampir mati kutu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya coba paparkan bagaimana profil masyarakat KBB. Kenapa saya coba sampaikan KBB? Karena 13 kecamatan dari wilayah Kabupaten Bandung Barat itu sudah menjadi bagian dari sektor 9. Yang jadi 3 itu saya anggap sebagai minoritas. Supaya mudah untuk mendapatkan haknya, saya bawa pada KBB. Di kawasan Citarum ya BBB. Betul. Nah, Secara umum bahwa 13 kecamatan yang masuk di sektor 9 itu sekarang Ciliwung, Cisarua, Gunung Jajar, Mangkrak, Gunung Kawu, Pongkor, Gunung Kelas, Gunung Kerta, Parangkok, Lembang, dan Rongan. Jadi bisa bayangkan bila membayangkan Lembang, Rongan, dan sudah terjadi di Lembang. Sementara lahan existing di KBB sendiri ada 66.500 Jadi Pak Saha memimpin sebetulnya area yang cukup luas. Dengan masih ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya pertanian dan lain-lain dengan jumlah penduduk maaf ini saya masih pakai 1 juta sekarang sudah 1.600.000 ya Pak. Apa namanya komposisi laki-laki dan perempuan itu berimbang Pak 705 dan jadi masih sepadan artinya satu-satu ya. Nah kemudian jumlah angkatan kerja itu 442. Jadi ini yang kita coba untuk juga sebagai satu potensi bahwa apapun yang kita lakukan di sini tentunya manpowernya ada. Artinya kalau kita mau bikin ekowisata di hutan juga bingung juga siapa yang mau ngerjain kan gitu. Tapi kalau ini kan di kota kan jadinya punya manpower ada, lahan ada. Saya lanjut. Selain yang 3 ini Kecamatan Cipendei, jadi ada perbedaan ya Cipendei kecamatan dengan Cipendei desa. Kalau Cipendei desa ada salah satu perwakilan juga ada di. Untuk Cipendei kecamatan Cipatat dan Cikalongkota itu tidak termasuk di dalam wilayah kerja Pak Saha. Selebihnya itu yang masih dengan warna ada Lembang, Cisarua sampai dengan Gunung Halu, Gunung Kerta itu di dalam cakupan area Pak Saha. Dan yang menjadi pantauan Citarum Harum sebetulnya ini lewat Saguling, jadi masuk dari mulai Curug Jombong sampai dengan outlet Saguling. Dan Citarum tentu juga kita harus memberikan satu edukasi
pengangkatan pengelola sampah yang ini, karena memang 67% dari sampah yang masuk, toksisitas yang masuk ke Sungai Citarum dan berjangka waktu panjang. Karena ini merubah paradigma. Tapi insya Allah dengan bantuan dari Pak Wisnu dan Pak Wisnu sebagai ahli sosiolog, dia juga majelis talim, dan itu keahliannya beliau dibanding saya yang sekarang mesin yang biasanya ngoprek paut saja. Nah itu udah ada di sana, kita bisa melakukan, tapi itu jelas itu waktu panjang. Jadi secara teritorial luas kita mungkin perlu waktu beberapa tahun, semoga 7 tahun sudah bisa confirm ya, untuk bisa kita benahi itu. Nah sementara untuk di daerah laluan langsung itu rekayasa engineering itu diperlukan, karena di situ sudah menjadi akumulatif dari limbah dari Bandung, dari industri Majalaya dan segala macam. Artinya bahwa kita tuh ketempuhan buntut mau, kira-kira begitu kalau maksudnya ya. Kalau ada yang tidak mengerti ketempuhan buntut mau, nanti saya terjemahkan. Oke. Itu kalau tadi kawasan itu kan 13 kecamatan. Jadi kalau airnya sungainya itu berapa hektar yang ada di kawasan? Oke, pertanyaannya bagus dan saya belum siapkan jawabannya. Saya beri satu pemahaman. Jadi mungkin kalau lebih luas sungainya kan dibanding dengan daratnya ya. Tetap lebih luas. Daratnya. Cuma cakupan sungai Cili kan banyak sekali. Oh ya, Ya. Jadi kadang-kadang sungai kecil, tapi di situ ada industri, lalu mereka membuang limbahnya ke sungai kecil itu, dan pada akhirnya akan masuk ke Citarum juga, Pak. Oke. Dan ini sebelum kami bergulir, Pak Am sudah mendahului bergerak menangani 8 perusahaan yang bermasalah. Nanti mungkin dikoreksi Pak Am kalau saya salah membacakannya ya Pak. Ada 8 perusahaan di Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang melakukan pelanggaran, dan ini sudah ditangani oleh DLH KBB, dan semua dalam pantauan sekarang. Perkembangannya mungkin secara detail Pak Am lebih paham daripada saya hanya memberikan satu rekapitulasi saja. Kemudian ada beberapa titik sampah pada saat itu di beberapa tempat yang akhirnya Pak Saha beserta masyarakat Saguling, dan kemudian dalam beberapa hari kemudiannya ditambah pasukan Pak bergerak untuk membenahi itu, dan alhamdulillah titik-titik itu menjadi tertangani walaupun secara kontinuitas. Ternyata kita masih menghadapi masalah bahwa yang sebelumnya tidak ada TPS, mereka buang sampah di mana saja. Pada saat kami bekerja bakti di sana, sebetulnya saya tidak berhak menyatakan mereka Pak, karena saya tidak ikutan. Lantas ada momentual Sabtu Minggu kesempatan untuk diambil, tapi sampah terkumpulkan di hari Rabu misalnya. Jadi ada 2 hari sampah itu stuck di satu tempat, satu titik sebagai pengumpulan sementara. Nah, setelah diambil pun di hari berikutnya masyarakat mulai buang sampah ke sana. Jadi mungkin satu titik unpredictable situationnya adalah mereka sudah menganggap sekarang ini sudah resmi menjadi TPS. Nah, jadi ini hal yang di luar dugaan kami, dan kami mencoba untuk manuver dengan di depan kita akan mencoba untuk melakukan sosialisasi melalui radio untuk hal seperti ini, karena memang kalau didatangi RW demi RW mungkin agak sulit, cukup luas soalnya areanya, jadi mungkin kalau melalui radio bisa protes, dan itu radio lokal. Nanti kami akan bekerjasama dengan semua, karena ini memang menangani masalah sampah. Dan ada lagi yang yang menjadi permasalahan bahwa masyarakat itu sebelumnya sebelum hari ini saya masih belum
belum memahami bagaimana mengelola sampah menjadi kompos, karena secara umum ya, bukan berarti semuanya, secara umum. Dan mereka tidak memilah antara organik dan organik. Lalu Pak Saha bergerak untuk melakukan pembinaan. Waktu itu masih belum ada pasukan ya Pak ya, tapi sudah 8.000 Pak, 8.000 kader Posyandu dan ibu-ibu PKK dilakukan binaan itu. Alhamdulillah sekarang composting sudah berjalan di beberapa desa yang memang memiliki lahan untuk melakukan, karena composting itu perlu luas lahannya. Lalu hal berikutnya adalah ada satu daerah mungkin saya akan lebih mudah kalau mau membicarakan dalam petang. Ya, vertiver itu bisa mengangkat vertigo, menempel vertigo dalam satu tumpukan tanah, kira-kira seperti itu. Tetapi yang jelas itu ada di dalam daun tanaman itu. Jadi ini harus kembali digunakan. Kalau misalnya pakai vertiver, daun tanaman ini ya serasi. Oke, kurang lebih itu saya akan kembali juga ke beberapa hal yang ini tidak masih kita masuk ke kelas aja Pak. Oh ya, nah ini beberapa kegiatan yang akan 50 kilo itu diisi sampah. Saya bingung antara sampah ini bisa menjadi lebih ringan atau tidak, tapi yang jelas di situ sampahnya basah. Jadi oke lah, kurang lebih lah masing-masing sekitar 40 kiloan, dan mereka akan sendiri. Ada pengaruh dari minum air. Ya betul, itu ada pengaruh dari minum air. Lalu yang kedua adalah kekuatan itu adalah endurance. Artinya begini, saat mobil itu mampu bekerja tanpa berhenti, mampu berjalan tanpa berhenti selama bensin itu disiplin. Dia tidak berhenti. Ada yang ini udah kepanasan harus berhenti dulu. Nah, kalau bapak-bapak itu ada break dalam 2-3 jam itu ngerokok dulu Pak. Ya, tapi ibu-ibu sambil ngobrol sambil kopi ketawa tadi cekat sini. Akhirnya 45 tahun itu sebetulnya yang paling banyak siapa ya? Kayaknya. Terima kasih ya. Itu yang saya harus banggakan. Saya keluar dari ibu ini kata kalau nggak ada ibu ini nggak ada saya. Tularkan kan ya? Tularkan kan sesudahnya di bawah. Nah ini waktu membersih Citarum 3 hari yang saya sangat bangga dengan Pak Saha. Maaf Pak Saha, siap-siap jangan mengaku bahwa menjawab pemberitaan negatif atas Citarum oleh BBC. Kami aktivis ya, sementara kan sudah dibubar-bubarkan, Indonesia sudah membersihkan Citarum. Lalu 2 hari sebelum kegiatan ini BBC meliput satu posisi di Jakplas Pak, BBS di broadcast baik di internet maupun di radio. Kalau kita bilang BBC berarti semua kamera linkage. Nah, pada bergerak, aktivis bergerak tanpa koordinasi. Kebetulan barakallah bahwa saya memang disayang sama Pak Doni. Jadi saya bilang Pak Doni, kasihan masyarakat di sana bergerak tanpa amunisi. Masyarakat suka masuk sama tentara, sama pasukan di sana. Saya masih belum tahu pasukan apa di sana, itu pasukan campuran dari itu sebelumnya dari Danang itu. Belum ada pasukan resmi sektor 9. Nah, terus udah kontak sama Pak Saha. Ya, saya nggak berani kontak sama Pak Saha. Nah, terus udah gitu Pak Saha akhirnya kontak dalam beberapa jam juga kontak. Oke, kita ngobrol. Ya terinventory bahwa tidak ada anggaran, tidak ada masukan. Terus akhirnya saya kontak lagi Pak Doni, coret IP.
kan masyarakat bekerja, kalau ini tidak ada sampah berarti mereka aman. Alasan saya teknis Pak, udah gitu segala macam, akhirnya terkoordinasi, bahkan IKA sendiri turun tangan. Jadi sebenarnya semua masyarakat satu lagi data dalam 2 hari itu masyarakat mengumpulkan 118 perahu pemulung. Masalah juga mengumpulkan 120-an masyarakat itu village di dari 13 kecamatan. Saat itu ekonominya masih baru 12 kecamatan ya. Lalu 11 desa. 11 desa ya. Nah, dalam 2 hari kita berkumpul semuanya dan berhasil mengangkat 45 ton. Mungkin 45 ton itu bukan angka besar kalau kita berbicara sampah Bandung dan segala macam ya. Karena Bandung 1.500 per hari pun sampahnya. 1.500 ton. Tetapi bahwa ini dilakukan oleh masyarakat dengan kebersamaan antara BUMN, tentara, walaupun tentaranya masih satu. Terus masyarakat. Nah, itu yang membuat bahwa semua bisa berjalan. Dan beberapa hari kemudian dikirim pasukan 100 ya Pak ya. Jadi dilengkapi pasukan 100 yang sekarang Bapak bisa sebagian dari kapan dan nah, ini kebersamaan kami yang paling kami banggakan. Jadi bukan 45 tonnya yang saya banggakan, tapi kebersamaannya yang saya banggakan. Ya. Oke, ini perahu pemulungnya dan ini sebagian beberapa sudah jalan. Ini juga sebagian yang di hari pertama pengumpulan ini semua yang bergerak. Ini masih nyambut dan ramil aja, hanya dari dan ramil, masih dari paramil dan ramil. 1.500 karung biasa. Dan kurang. Kalau pengen tahu apa yang membuat ini yang membayar lelah mereka. Mereka bahagia di hari Sabtu minggunya. Saya masih merinding sekarang ini. Kami makan bersama Dengan pemulung ya Pak, provokatornya paling depannya. Jadi yang membuat saya tidak jadi ke Indonesia Timur ini karena usaha berhasil membuat masyarakat. Oke, beberapa aksi penanaman pohon juga kita sudah lakukan. Dengan masyarakat. Lalu airnya surut tinggal kurang lebih 20%. Jadi air yang hilang itu sekitar 80%. Tapi kalau pada saat musim hujan indah seperti ini, ya, dari pada saat musim hujan indah seperti ini. Dan saya punya mimpi saguling yang genangan saguling ini setiap saat seperti ini. Iya. Indah. Ya. Ya, setiap saat itu indah. Sekarang nanti kapan-kapan kalau kita mau ke sana indah sekali. Sekarang di sini sudah jadi tempat wisata lokal, khususnya Kabupaten Bandung Barat, Padalarang, Cililin dan sebagainya. Karena memang tidak kebetulan ada orang yang membuat jembatan apung. Dari berpikir simpel begini, nantinya akan kita kembangkan. Ya, akan dikembangkan. Ternyata kalau saya bandingkan kondisi jumlah volume air yang di sini dengan situ Cisanti itu tidak ada seberapanya. Iya. Situ Cisanti, kalau kita lihat Google, ketik situ Cisanti, ya, situ Cisanti tidak kelihatan. Betul kan? Situ Cisanti tidak kelihatan, tapi kalau ini kelihatan. Berarti berapa puluh kali besarnya sudah situ Cisanti. Makanya mungkin tidak salah kalau saya menggebu-gebu, mari kita sukseskan pembuatan cekdam ini. Keinginan saya mungkin dari Pak Profesor Ismi, bagaimana saya bisa didukung untuk membuat menyelesaikan ini. Ya cekdam. Berarti ini program ini itu adalah non APBN, apalagi APBD. Ya, kita tidak menunggu anggaran dari pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Sebetulnya bahkan tanpa Indra tadi, kalau ini dijadikan sebagai ipal komunal, pembuatan ini adalah menjadi tanggung jawab dari si perusahaan, baik melalui kerjasama pemerintah dan BUMN, KSPBU, maupun ada Undang-Undang 32 tentang kewajiban perusahaan-perusahaan itu. Apa yang saya inginkan dari Pemda, Bu, tolong ini masukkan dalam RT RW Kabupaten Bandung Barat. Dan saya mintanya hanya ini tolong masukkan ke RT RW Kabupaten Bandung Barat. Direvisi. Atau kalau mau direvisi, revisi silakan. Nanti ini akses jalan. Akses jalan yang paling mudah adalah dari Pertigaan Cangkorah. Al-Bidayah masuk. Al-Bidayah itu masuk. Itu ada kurang lebih. Al-Bidayah. Ada sekitar Pesantren, 1,5 kilo. pesantren. Ya. Ya. 1,5 kilo. Nanti di sini akan dijadikan sebagai depannya wisata di sini. Ya. Di sini adalah kota baru. Ya. View-nya di sini adalah view kota baru. Tapi nanti saya tidak mau ada hotel di sini. Ya, kita konsepnya tidak pakai hotel-hotel. Kita konsepnya adalah memanfaatkan potensi masyarakat yang ada di situ. Misalnya rumah dibuatkan sebagai homestay. Ya, Iya. ini Pak. Kalau ibu tertarik, tolong bantu saya. Insya Allah. Karena ini indah sekali. Saya yakin kalau udah kesana jatuh cinta. Ya, kalau udah kesana jatuh cinta. Kita pada penangan pertama. Kalau begini, tapi kalau kondisinya begini, ya, Jatuh bangun. Bu, Pak, Cibudak. Profesor, ini saya punya ide ini. Garunggang ketinggalan. Saya gara-gara dikirim foto oleh Yayan. Yayan sama Bu Fitri. Gara-gara saya minta data mana ada penumpukan sampah. Salah satu yang masuk adalah ini. Setelah itu saya datang ke sana ke lokasi. Saya lihat, saya duduk. Sampah sudah bercampur dengan limbah berjuta-juta ton. Apakah ia akan diangkat? Ya, dan nunggu. Saya bilang sama Yayan, sama Bu Fitri, nanti nunggu ilham. Sama nunggu sesuatu. Nunggu ilham dulu. Ternyata tidak lama, mungkin barang-barang satu bulan. Saya pas di Taman Makam Pahlawan di RT berapa itu, Batu Jajar, 14 Pak. RT Sabar Kumis. Pak 14 ya. Saya pertama kali saya mengutarakan ide ini di Bandung. Kenapa? Saya hanya berpikir prinsip, berpikir simpel. Masalah di sini adalah masalah pada saat musim hujan kemarau. Masalahnya apa? Masalahnya ini Sampah. kelihatan, kan itu? Iya. Jadi simpel saya berpikirnya. Oh, jadi bagaimana kalau biar tidak kelihatan? Kan nggak mungkin ditutup pakai timbun, nggak mungkin. Akhirnya lah muncul ide dibuatlah ke cekdam. Cekdam ini gunanya adalah apabila musim hujan, air itu dari Sungai Citarum akan masuk ke sini, airnya tergenang. Tapi nanti pada saat musim kemarau, air yang keluar kita batasi, kita tahan. Ya kan simpel toh? Jadi kira-kira ini Pak yang ide simpel saya, tapi akhirnya berkembang, nanti ada ditanya Cangkorah mendunia. Jadi nanti ada ditanya, akan ada cita-cita Cangkorah mendunia. Siapa yang mau jadi DPD dari KPP? Itu tembakannya langsung itu.
saya yakin saya ini ide ini keluar dari pikiran saya sendiri. Tidak. Dan saya berpikir simpel saja sebetulnya. Billahi ta'ala. Coba kalau mungkin saya berpikir dan neko-neko, mungkin tidak ketemu. Ternyata kok gampang. Masalahnya apa? Masalahnya kering, kelihatan sampah. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya tutup, kan gitu kan? Ditutup pakai apa? Ya pakai air, kan gitu. Nggak kelihatan. Itulah kita. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, Pak Profesor. Terima kasih kepada Pak Cakdis. Jadi permohonan saya yang pertama, tolong ini dimasukkan RT/RW KBB. Jalan pendekat yang paling memungkinkan adalah dari Cangkora sampai ke langsung ke lokasi ini. Kita tidak akan menggunakan lahan yang di Kota Baru. Kita kalahkan Kota Baru. Siap. Kita kalahkan Kota Baru menjadi view kita. Ya, betul. Betul. Jadi jangan senang sementara kita bangga dengan Kota Baru, jangan. Kita manfaatkan Kota Baru itu sebagai background kita. Kota Baru background kita foto. Hah? Gimana? Jadi Kota Baru sebagai backdrop kita sefoto. Penisiannya KBB. Tapi ininya di sini. Ini saya akan mendukung KBB secara penuh. Ya, saya akan mendukung KBB secara penuh. Kenapa? Wisata di Lembang